Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian live FB, yaitu berkaitan dengan kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di abad 4 Hijriah rahimallahu ta'ala. Langsung saja kita melanjutkan kajian yang masih berkaitan dengan bab yang pertama tentang Al-Manhaj wal Ittiba', tentang metode dalam kita beragama, tentang bagaimana kita menjalankan agama ini, terutama berkaitan dengan al-aqidah. Sampai kita pada halaman 33, poin ke-19, sebagaimana sebelum-sebelumnya Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang bab ini. Pada poin ke-19, beliau membawakan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di fitnatun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Akan muncul setelahku nanti al-fitnah. Nanti akan kita sampaikan agak terperinci berkaitan dengan masalah fitnah ini. Yusbihur rajul fiha mu'minan. Pagi harinya orang itu masih mukmin, namun sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih mukmin, namun paginya sudah kafir. Hadis ini asalnya ada dalam Sahih Muslim. Ya, nanti akan kita lebih jelaskan lagi. Adapun setelahnya ini tambahannya tidak sahih, yaitu ucapan illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang Allah hidupkan dengan al-ilmu. Ya, secara periwayatan ini tidak sahih tambahan, kecuali yang Allah hidupkan dengan ilmu. Ini sekali lagi tambahan ini yang tidak sahih. Adapun yang pertama tadi redaksinya sahih, ada dalam Sahih Muslim dalam Kitabu Al-Fitan. Ini tambahannya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau mungkin mau dilihat dalam kitab Silsilah Ahadits Dha'ifah nomor 3696. Ya, sekali lagi ada dua penggalan hadis di situ, yang satu sahih dalam Sahih Muslim. Adapun tambahannya yang terakhir tadi redaksinya tidak, lafadznya tidak sahih. Ya, kita bahas
yang sahihnya tadi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini berkaitan dengan masalah al-fitnah atau al-fitan. Sudah sering kita memberikan kajian atau bahkan tabligh akbar yang berkaitan dengan kiat-kiat menghadapi fitnah akhir zaman. Ya mungkin agak kita ulas lagi, kita ulang lagi ya kajian ini karena sangat penting. Ini sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ada 5 poin ya besarnya, ada 5 hal yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan fitnah ini. Yang pertama berkaitan dengan makna fitnah itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan dahsyatnya fitnah. Yang ketiga tentang kapan mulai fitnah yang menimpa umat ini. Dan yang keempat berkaitan dengan dari mana asalnya fitnah ini. Dan yang kelima tentang kiat-kiat menghadapi fitnah akhir zaman khususnya. Adapun poin yang pertama berkaitan dengan masalah makna fitnah itu sendiri. Ini kita sampaikan karena ada sebagian orang kita yang salah memahaminya. Ya. Secara asal, secara bahasa dan juga istilah juga, al-fitnah ya, itu artinya al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar, ujian. Ya. Sebagaimana ketika Allah berfirman dalam awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak difitnah? Maksud fitnah di situ adalah yumtahanun, diberi ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka, yaitu menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami mengetahui siapa orang-orang yang jujur, yang benar imannya, dan siapa yang dusta. Jadi sekali lagi, kata para ulama, al-fitnah itu artinya ujian. Dan ujian itu berbagai macam. Ya, ada ujian berupa anak dan istri, berupa harta, ya. Walana beluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, minal khawfi wal ju', rasa kelaparan dan kekurangan dari jiwa, harta dan sebagainya. Sebagaimana kita sekarang lagi diuji dengan virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan musibah ini dari kita semuanya. Dan semoga tetap kita istiqomah di atas at-tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi fitnah wabah virus corona ini. Demikian pula Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak keturunan kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Demikian pula fitnah itu banyak macamnya. Ada fitnah syahwat, yaitu maksiat. Ada pula fitnah asyubuhat. Namun yang perlu kita tegaskan di sini, tekankan di sini, fitnah yang berkaitan dengan asyubuhat, kerancuan dalam beragama, kesesatan yang menimpa kaum muslimin, berupa kesyirikan, kebid'ahan, pemikiran-pemikiran sesat. Karena ini yang paling berbahaya. Ya. Jadi sekali lagi, fitnah itu maknanya adalah imtihan, ujian. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang kita, fitnah artinya menuduh orang lain tanpa hak. Ini sekali lagi, bukan ini yang dimaksud dalam pembahasan kita. Dan lebih parah lagi, kalau mereka membawakan dalil ayat tentang makna yang mereka pahami tersebut. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal kata para ulama, makna fitnah di situ adalah al-kufru
kekafiran. Ini juga sama, yaitu ujian kekafiran. Ini lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi mengartikan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl itu tidak benar kalau diartikan dengan menuduh orang lain tanpa hak lebih kejam daripada pembunuhan. Karena ulama tafsir mentafsirkan al-fitnah di situ artinya al-kufru, kekafiran yang merupakan salah satu bagian daripada ujian manusia di atas muka bumi ini. Saya ulangi lagi, poin yang pertama berkaitan dengan makna al-fitnah itu adalah ujian. Ya, seperti dalam hadis masalah fitnatul qabr. Ya, dalam akidah Ahlussunnah wajib kita mengimani adanya fitnatul qabr. Apa itu fitnatul qabr? Fitnah kubur yaitu ujian yang disampaikan oleh malaikat Munkar wan Nakir. Marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu artinya fitnatul qabr, ujian di alam barzakh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan lisan kita untuk bisa menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir dengan baik dan benar. Poin yang kedua berkaitan dengan dahsyatnya fitnah khususnya di akhir zaman ini. Dan ini memang yang sudah Rasul peringatkan. Kata Rasul SAW, inna baina yaday sa'ah antadharul fitan. Kata Rasul, di antara tanda-tanda hari kiamat akan muncul berbagai macam bentuk ujian-ujian, al-fitan. Ya. Ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Akan munculnya banyak al-fitan. Di antara dahsyatnya fitnah, sebagaimana yang Rasul sabdakan tadi. Ya, kalau kita mau baca lengkapnya hadis dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal yang baik, beramal saleh. Karena akan muncul banyak fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Banyak orang yang tidak paham mana hak, mana batil, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah, mana da'i yang benar, mana da'i yang sesat. Kata Rasul seperti potongan malam yang gelap gulita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian fitnah tersebut bisa merubah status manusia. Kata Rasul, ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia masih mukmin, namun sore hari sudah kafir. Tidak sampai 24 jam sudah berubah statusnya dari muslim menjadi kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini sekali lagi yang mendorong kita untuk merasa khawatir jatuh ke dalam fitnah tersebut. Makanya perlu untuk kita sampaikan hal ini, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Terutama untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa menghadapi fitnah akhir zaman dengan baik dan dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maksud sekali lagi, fitnah di sini fitnah syubhat yang lebih dahsyat dari fitnah virus corona. Ya. Kata Rasul, orang itu bisa murtad dari agamanya. Apa sebabnya? Kata Rasul, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Entah ingin harta, tahta atau wanita, atau ingin untuk mendapatkan popularitas. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang menunjukkan fitnah akhir zaman sangat dahsyat. Bahkan sudah kita sampaikan tadi, lebih dahsyat daripada bahaya virus corona. Orang yang terkena virus corona, kalau seandainya pun dia meninggal dunia, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah kalau dia tetap di atas tauhid dan sunnah, di atas as-sabar, bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Makanya Rasul berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Karena ini sangat
dahsyat, sangat fatal akibatnya. Bukan kita meremehkan masalah bahaya virus corona, tidak. Namun kalau dibandingkan dengan fitnah syubuhat, fitnah kesesatan, kerancuan dalam beragama, lebih dahsyat fitnah syubuhat dibandingkan fitnah virus corona. Na'udzubillahi min dzalik, nasallahu salam wal afiyah. Demikian pula di antara yang menunjukkan dahsyatnya fitnah akhir zaman, sebagaimana kata Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab, bahwasanya fitnah itu kamaujil bahar. Nanti akan kita sampaikan hadisnya agak lebih terperinci dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, atau Umar bin Khattab mengatakan, fitnah ini seperti ombak, yang bisa menyeret manusia kepada kebinasaan. Kalau kita lihat bagaimana sebagian manusia diseret oleh gelombang, oleh ombak yang dahsyat di laut, yang bisa menjadikannya binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus kita waspada, harus kita berhati-hati. Poin yang ketiga yang berkaitan dengan kapan mulainya fitnah yang menimpa umat Islam ini, yaitu yang dimaksud fitnah asyubuhat, fitnah kerancuan dalam beragama, fitnah kesesatan, fitnah perpecahan umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk salah satu sahabat yang paling paham tentang fitnah tersebut, karena Rasul banyak mengajari beliau tentang hadis-hadis masalah al-fitan. Di antaranya kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ketika itu beliau bermajlis bersama Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, ayyukum yahfadhu qaula Rasul sallallahu anil fitan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa di antara kalian yang hafal hadis Rasul tentang masalah fitnah? Kemudian Hudzaifah menjawab, hafidtuhu kama qala Rasul sallallahu. Aku menghafalkannya seperti yang Rasul sabdakan. Kemudian Hudzaifah menyampaikan sabda Rasul, fitnatur rajul fi malihi wa ahlihi wa waladihi yukafiruha as-salatu was-saumu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hudzaifah bin Yaman menjawab, Rasul bersabda, fitnahnya seseorang pada hartanya, keluarganya, anak keturunannya itu bisa dihapus dengan salatnya, puasanya, sedekahnya, amar bil ma'ruf dan nahi mungkarnya. Kata Umar bin Khattab, laisa hadza, bukan fitnah ini yang aku maksudkan, yang aku tanyakan. Ini yang kita sampaikan tadi, fitnah itu bermacam-macam. Ada yang levelnya sangat dahsyat, yang sangat berbahaya. Ada pula yang di bawah itu. Hudzaifah menyampaikan fitnah seseorang dalam diri keluarganya, dalam hartanya, dan seterusnya. Kata Umar bin Khattab, ini masih ringan dibandingkan ada fitnah allati tamuju kamaujil bahar. Namun yang aku tanyakan fitnah yang seperti ombak di lautan, yang bisa menenggelamkan, bisa membinasakan. Ini yang kita maksud tadi dengan fitnah itu asyubuhat. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini yang sudah kita sampaikan lebih berbahaya dibandingkan fitnah syahwat. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menjawab, la ba'sa 'alaika ya Umar bin Khattab. Tenang, wahai Umar bin Khattab. Fa inna bainaha wa bainaka baban mughlaqa. Tenang wahai Umar bin Khattab, engkau tidak akan tertimpa fitnah yang sangat dahsyat itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, setelah Hudzaifah mengatakan, tenang wahai Umar, antara fitnah itu dan dirimu ada bab, pintu yang tertutup. Engkau tidak akan tertimpa fitnah tersebut. Umar bin Khattab bertanya lagi, ayuftahul bab au yuksar? Apakah pintu itu dibuka dengan pelan-pelan atau bahkan didobrak, dihancurkan?
kata Hudzaifah, bal yuksar. Bahkan didobrak, bahkan dihancurkan. Kata para ulama, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, inilah awal munculnya fitnah asyubuhat, fitnah perpecahan umat. Kapan dimulai? Yaitu sepeninggal Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak mendapati fitnah perpecahan tersebut. Ya. Kalau dilihat dalam sejarah, kapan munculnya kelompok-kelompok sesat di tengah-tengah umat Islam? Yaitu sepeninggal Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab. Yaitu di zaman Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pada waktu itu beliau didemo oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi dan para pengikutnya atau yang ikut dengannya. Sampai terjadi pembunuhan, tragedi berdarah terhadap Dzinnurain Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itulah muncul kelompok Asy-Syiah Rafidhah. Ya, ditambah dengan munculnya kelompok Al-Khawarij, terutama di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi, ini awal munculnya fitnah akhir zaman yang menimpa umat Islam sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan munculnya kelompok-kelompok sesat, dan yang pertama yaitu kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij qatalahumullah yang masih eksis di tengah-tengah umat Islam sampai detik ini, ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan inilah yang Rasul telah sabdakan, wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Rasul mengatakan, satafariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Dan ini sudah kita sampaikan pada awal-awal kajian tentang kitab ini. Yang mana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada 4. Ya, sekali lagi kata ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, nenek moyang kelompok sesat ada 4. Yaitu kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, dan kelompok Al-Qadariyah. Intinya, poin yang ketiga ini, bahwasanya fitnah akhir zaman yang menimpa umat ini muncul pertama kali sepeninggal Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Poin yang keempat yaitu, dari mana sumbernya fitnah akhir zaman yang menimpa umat Islam khususnya. Dalam Sahih Bukhari juga, nanti bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, dan juga Sahih Muslim. Dalam banyak riwayat juga, Rasul SAW mengatakan, atau Rasul pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Ini tempat-tempat yang Rasul berikan istilahnya rekomendasi, tempat-tempat yang memiliki keutamaan-keutamaan khusus. Di antaranya negeri Syam. Ya, kalau sekarang negeri Syam itu mencakup Palestina, Yordania, Syria, dan juga Libanon. Ini 4 negara yang dulunya masuk ke dalam wilayah namanya Asy-Syam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Rasul berdoa, ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Ya, kita doakan semoga Allah membinasakan kelompok Syiah Rafidhah atau Al-Houthiyah yang masih membuat kekacauan di negeri Yaman dan juga di Suriah. Qatalahumullah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para sahabat bertanya atau berkata kepada Rasul, wa fi najdina ya Rasulullah. Dalam riwayat, wa fil Iraq ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan negeri Najd kami? Dalam riwayat negeri Irak. Ya, di situ membantah
pernyataan atau syubhat alil bid'ah yang mengatakan fitnah itu muncul dari negeri Najd, yang mereka maksudkan adalah negara Arab Saudi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, padahal jelas ulama Ahlussunnah ketika menafsirkan hadis ini tidak ada yang mengatakan Najd di situ maksudnya Najd Arab Saudi, namun Al-Iraq, negeri Irak. Ya, adapun negeri Arab Saudi, semoga Allah SWT melindunginya dari segala bentuk makar-makar jahat, baik dari dalam maupun dari luar. Bahwasanya negeri Najd yang dimaksud di situ oleh Rasul adalah Al-Iraq, karena dalam riwayat yang lain dikatakan Al-Iraq, dan itu yang dipahami oleh ulama al-hadis seperti Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya. Jadi intinya sumber fitnah kata Rasul dari negeri Irak atau dari negeri yang sekitar Irak. Ya, ada di sana Iran, di sana ada Afghanistan, ada juga negeri kita kenal dengan Rusia, yang dari dulu sampai detik ini merupakan sumber fitnah. Ya. Fitnah Syiah Rafidhah, fitnah Khawarij, Murji'ah, Qadariyah munculnya dari negeri Al-Iraq sampai detik ini. Dari mana munculnya ISIS? Dari negeri Irak. Ya. Laqad shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ini awal munculnya fitnah dari negeri Al-Iraq, ya, negeri Irak dan sekitarnya. Kemudian poin yang kelima, dan ini yang paling penting, yaitu kiat-kiat menghadapi fitan akhir zaman. Ya. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terutama di zaman ini banyak menulis kitab-kitab tentang masalah fitnah atau kiat-kiat menghadapi fitnah akhir zaman. Ya. Mungkin bisa dilihat kitabnya atau Kuteb, ya, buku kecil karangan Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama Arab Saudi, hafidhullah ta'ala, tentang mauqiful muslim minal fitan, sikap muslim tentang fitnah. Alhamdulillah, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu sudah kita terjemahkan dan diterbitkan di sebuah majalah Islam. Kemudian juga ada tulisan yang bagus dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga masalah fitnah, ya, tentang wasiat-wasiat menghadapi fitnah akhir zaman. Di sana juga ada bukunya Syekh Masyhur Hasan Salman yang mungkin sekali lagi bisa dijadikan referensi untuk kita menghadapi fitnah akhir zaman, dan juga ulama-ulama yang lain bisa kita dari Ahlussunnah yang menulis buku-buku tentang masalah fitnah akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini ada 10 poin yang ingin kita sampaikan tentang kiat-kiat menghadapi fitnah akhir zaman. Ya, semoga Allah SWT memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk kita bisa menjalankannya agar kita bisa selamat dari fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat ini. Yang pertama yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dialog antara seorang tabi'in yang bernama Thalaq bin Habib rahimahullah ta'ala dengan sebagian orang yang konsultasi kepada beliau. Di zaman itu awal-awal munculnya fitnah akhir zaman, di zaman at-tabi'in. Ya. Banyak muncul kelompok-kelompok sesat seperti yang kita sampaikan tadi. Ada kelompok Syiah Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, tambah lagi Jahmiyah, tambah lagi yang lainnya. Ya. Ketika itu ada beberapa orang konsultasi kepada Thalaq bin Habib. Mereka mengatakan qad waqa'atil fitan. Di zaman kita sekarang ini muncul banyak fitnah, yaitu tadi perpecahan umat, kesesatan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Fa kaifa nattaqiha? Mereka bertanya, bagaimana cara kita menghadapi fitnah akhir zaman ini? Thalaq bin Habib menjawab, ittaquha bittaqwa. Hadapi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanya lagi, ajmil lana taqwa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan takwa ini. Maka beliau mengatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa yang dimaksud di sini yang bisa dijadikan senjata menghadapi fitnah akhir zaman, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah,
di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ini takwa yang harus kita pegang erat dalam rangka menghadapi fitnah akhir zaman. Di situ ada 3 unsurnya, 3 rangkaiannya yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap kaum muslimin. Karena takwa tidak ada artinya tanpa 3 hal ini. Yang pertama, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Unsur yang kedua, takwa itu harus didasari oleh 2 syarat, ya, ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ikhlas, tarju thawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian tidak cukup hanya ikhlas, harus ala nurin min Allah, didasari oleh cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ittiba, takwa harus dengan ikhlas dan ittiba. Kemudian yang ketiga, takwa yang bisa dijadikan senjata menghadapi fitnah akhir zaman, yaitu yang didasari oleh 2 rukun ibadah, ar-raja wal khauf, berharap kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, pahala dari Allah, surga Allah, dan sekaligus khauf, rasa takut kepada Allah, kepada azab atau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Engkau takut, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Poin yang kedua, kiat yang kedua menghadapi fitnah akhir zaman, yaitu kita hadapi fitnah akhir zaman ini dengan al-ilmu. Dengan kita belajar al-ilmu. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Namun yang perlu kita tekankan di sini, apa itu al-ilmu? Dan dari siapa kita mengambil ilmu tersebut? Yang pertama, al-ilmu di sini adalah al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Sebagaimana kata para ulama, ilmu yang dimaksud di sini adalah firman Allah, sabda Rasul, dan sesuai pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perdalam ilmu yang berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, dan dengan pemahaman para as-sahabah, para salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Bukan sembarangan al-ilmu. Kemudian yang lebih penting dari itu semuanya, nggak mungkin kita bisa meraih 3 hal itu kecuali harus betul-betul selektif dalam menimba ilmu. Entah di dunia nyata atau di dunia maya. Harus kita betul-betul selektif. Menimba ilmu tidak boleh sembarangan. Harus dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, sebagaimana kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadal ilma dinun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikan dari siapa engkau menimba ilmu tersebut. Alhamdulillah pernah sudah kita berikan kajian juga tentang manhaj al-sunnah dalam menimba ilmu agama. Yang intinya harus belajar ilmu agama, mencari ustadz atau guru agama dengan syarat orang itu di atas akidah dan manhaj al-sunnah wal jamaah. Bukan yang menyimpang dari akidah dan manhaj al-sunnah wal jamaah. Baik dari golongan harokiyin, pergerakan, atau yang semisal dengan mereka. Harus betul-betul dari ulama atau ustadz yang di atas akidah manhaj al-sunnah wal jamaah. Ya. Harus betul-betul selektif. Kemudian yang kedua, dia memang berkompeten dalam bidang ilmunya tersebut. Ya, bukan orang yang jahil. Ya. Jangan jadikan orang yang misalnya tidak bisa bahasa Arab sebagai ustadz. Apalah artinya dia sebagai ustadz kalau dia tidak bisa bahasa Arab? Bagaimana dia akan menjelaskan kepada umat tafsir Al-Quran, syarah hadis Rasul SAW? Sedangkan semua itu banyak referensinya dari bahasa Arab. Maka hati-hati. Ya.
Sekali lagi, syarat kita menimba ilmu dari seorang guru agama, ustadz, yang pertama harus orang itu di atas akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, orang itu betul-betul berkompeten dalam ilmu agama tersebut. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yaitu kita harus berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin kaum muslimin, ulil amri. Ya, sebagaimana firman Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Apabila datang perkara keamanan, ketakutan, orang-orang munafikin langsung berkomentar, langsung menyikapi. Seandainya kata Allah, mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri minhum. Kata Imam Qurtubi, ulil amri situ adalah para al-umara. Ya, poin kedua, kita rujuk kepada ulama ahli sunnah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Poin yang ketiga, rujuk kembali kepada ulil amri. Dan alhamdulillah sudah sering kita sampaikan sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Di antaranya mendengar dan taat kepada perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh kita mencela pemimpin kaum muslim, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ya, dan ini yang sering kita kritik, kita bantah sebagian dai-dai yang mereka mengaku ahli sunnah namun ya terkadang mengkritik pemimpin kaum muslimin. Dan yang lebih berbahaya lagi, mereka yang punya manhaj mencela-mencela, yang awalnya mengatakan tidak boleh menjelekkan pemerintah, pemimpin. Kalau ada yang tidak kita senang, tidak sukai, kedzalimannya diam. Ya, tapi sesi berikutnya nge-share ya, kritikan tokoh organisasinya yang mengkritik pemimpin. Ya, tidak punya otak untuk berpikir apakah yang dia share itu benar atau tidak. Ya, itu manhaj mencela, hati-hati. Kemudian yang keempat, di antara kiat menghadapi fitnah akhir zaman, yaitu kita wajib untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Agar kita enggak mencela-mencela seperti oknum dai yang kita sampaikan tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rasul mengatakan, ta'awwadhu minal fitan ma dhara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan kita diajari Rasul doa di akhir tasyahud, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, di antaranya minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian, dari fitnah ad-dajjal. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat menghadapi fitnah akhir zaman yaitu dengan kita bersabar. Karena fitnah akhir zaman ini sangat luar biasa. Banyak onak danduri. Kita menyampaikan kebenaran, banyak dimusuhi. Baik dari orang dalam maupun dari orang luar. Ya, sunatullah, yang menyampaikan kebenaran pasti akan ada musuhnya. Inna likulli haqqin jahidah. Kata para ulama, setiap yang menyampaikan kebenaran pasti ada musuhnya. Ya, Rasul dimusuhi oleh paman beliau Abu Lahab ketika menyampaikan dakwah tauhid. Para ulama juga demikian, para dai yang menyampaikan akidah yang sahih juga dimusuhi, diusir, ya, dan seterusnya. Ini sunatullah, harus bersabar. Kata Rasul SAW, inna min warikum ayyamas sabar. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Harus sabar. As-sabir ala dini kal qabid alal jamr. Orang yang bersabar, berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Panas namun harus tetap pegang erat. Ya, seperti kita sekarang ini, ya. Contoh kecilnya, kita lagi diuji dengan virus corona. Kita harus tinggal di rumah sudah beberapa bulan ini. Ya, tidak ada kajian di masjid. Sabar, ya. As-sabir ala dini kal qabid alal jamr.
Kemudian juga di antara kiat kata para ulama menghadapi fitnah akhir zaman, yaitu dengan kita mengikhlaskan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Kita belajar ilmu agama harus ikhlas, kita beribadah harus ikhlas, kita berdakwah juga harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas berbahaya. Seperti tadi, Rasul mengatakan di antara sebab orang itu murtad dari Islam, atau paling tidak orang itu berubah statusnya dari al-sunnah kepada al-bidah, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Menjual ya agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Misalnya jadi seorang ustadz dai, namun disetir oleh orang yang punya fulus. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Harus ikut apa? Maunya orang yang punya fulus tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya bi'udina wa bi'aradin minad dunya. Atau ada sebagian orang yang ingin mendapatkan popularitas, mendapatkan follower yang banyak. Agar netizen itu semuanya pro kepadanya. Padahal nggak mungkin ada yang pro semuanya. Pasti ada pro dan kontra. Apa yang dia lakukan? Yaitu apa? Menyampaikan yang penting abang senang. Yang penting masyarakat suka. Tidak penting apa kata Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti selera masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau berdakwah tauhid, enggak mau melarang orang dari syirik, takut orang-orang itu lari darinya. Naudzubillah min dzalik. Meskipun dengan alasan ini hikmah dalam berdakwah, ini bukan hikmah, ini kesesatan yang nyata. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi harus ada keikhlasan dalam kita menyampaikan al-haq. Ada banyak musuh, harus bersabar. Ingat sabda Rasulullah SAW, malil tamas ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu arda bihin nas. Barang siapa mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepadanya, dan Allah buat yang lain akan ridha kepadanya. Wa malil tamas ridhan nas bisukhtillah sakhitallahu wa askhata bihin nas. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya, dan Allah buat yang lain murka kepadanya. Naudzubillah minal ikhlas wal ikhlas. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmatullah, di antara kiat berikutnya yaitu kita harus terus berhati-hati dalam menghadapi segala hal. Terutama di dunia maya, di medsos misalnya. Harus waspada, harus hati-hati. At-ta'anni. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innaha satakunu umurun mustabihat. Akan muncul perkara-perkara yang samar-samar, syubhat. Tidak jelas hak dengan batil, apalagi orangnya mencela-menceli, apalagi orangnya suka bersilat lidah, ucapannya katanya multi tafsir, ngomongnya kuning, besok dikatakan oh itu maknanya hijau misalnya. Seperti orang-orang liberal, seperti orang-orang ahlul kalam, naudzubillah min dzalik. Samar-samar banyak orang yang tertipu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, alaikum bitu ada, wajib hati-hati. Jangan asal nge-share. Harus ditimbang lagi semua ucapan manusia, ucapan dai, ucapan ustadz, entah yang gelarnya LC, MA, atau MPDI, MHI, ataupun doktor, profesor. Timbang semua ucapan mereka dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Misalnya tadi, jelas-jelas dia mencela pemimpin atau nyinyiri pemimpin, maka wajib untuk ditolak. Jangan malah dibela mati-matian meskipun dia suka bersilat lidah, Naudzubillah min dzalik. Harus berhati-hati. Jangan asal nge-share. Demikian pula dengan kita jangan asbun, asal ngomong, asal bunyi, atau askom, asal komentar. Hati-hati. Harus betul-betul waspada. Timbang semua dengan ilmu, berbicara dengan al-ilmu, berbicara dengan dalil. Kemudian di antara kiat berikutnya, ini masih berkaitan juga dengan kehati-hatian, yaitu wajib untuk kita betul-betul menjadi orang-orang yang punya sikap tidak tergesa-gesa dalam menyiarkan berita. Dalam kita menyampaikan berita, info. Kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, la takunu buduran ujulan madzayi. Jangan kalian tergesa-gesa.
Jangan kalian menjadi benih-benih ya kerusakan atau para provokator. Jangan menjadi orang-orang yang suka menyebarkan gosip. Ya. Namun ada oknum-oknum dai kita yang aneh. Ya. Ketika dia dibantah karena dia misalnya nge-share ucapan tokoh organisasinya yang ngeritik pemerintah, ketika kita bantah, dihapus fotonya, dihapus share-nya tadi, ya, dengan ya kemudian mengalihkan perhatian orang. Kenapa kok gak di Jepri, ya? Orang lain disuruh Jepri, namun dia suka apa? Nyinyiri. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apakah dia sudah tingkat ya level makrifat, orang disuruh Jepri, dia sendiri suka nyinyiri, bahkan suka nyinyiri ulil amri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi harus kita apa? Ya, jangan tergesa-gesa. Menyampaikan tadi berita sudah jelas. Beritanya itu mengkritik pemerintah. Meskipun dia tokoh masyarakat, tokoh agama, namun timbang kembali ucapan, jangan asal share. Harus apa? Pakai otak. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat berikutnya adalah kita wajib untuk betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasul tadi, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk banyak beramal ibadah. Ya, kita meskipun di rumah masih banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Ya. Harus bersabar, terutama yang kita tekankan di sini tempat-tempat wilayah-wilayah yang memang belum terkendali virus coronanya, seperti di Surabaya ini yang semakin meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan musibah dari negeri kita, dari negeri kaum muslimin. Kalau mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, kalau mungkin kita tambahkan lagi, tadi kita sampaikan ada 10 kiat menghadapi fitnah akhir zaman. Ya, kita diktilkan lagi. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dengan kita belajar ilmu agama kepada ahlinya. Dan yang di atas akidah dan manhaj salaf. Kemudian yang ketiga, kembali kepada ulil amri, sikap yang baik kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang keempat, yaitu bersabar. Kelima, ikhlas. Keenam, berdoa. Kemudian berhati-hati, menjauh, tambah lagi menjauh dari ahli al-bid'ah. Ini lanjutan dari pembahasan belajar ilmu kepada ahli sunnah, maka lawannya menjauh dari ahli al-bid'ah. Kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.